Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-41 ini kita akan membicarakan tentang uang beredar. Tentu pembicaraannya masih dalam tahap mengenali istilah-istilah, memperoleh gambaran secara umum, lalu mungkin kemungkinan dari arah analisis yang bisa dikembangkan untuk kajian-kajian lebih lanjut. Nah, pada prinsipnya yang dimaksud dengan uang beredar itu adalah kewajiban moneter sebetulnya dari otoritas moneter kepada perekonomian. Secara umum begitu. Tentu ada istilah-istilah yang lebih teknis, tapi sesuai namanya kita sudah bisa membayangkan kan, pengertian uang beredar itu adalah ya antara lain ya uang yang kita kenali sehari-hari, apakah itu uang kertas, uang logam, juga uang elektronik ya. Sekarang kan banyak sekali uang elektronik, e-wallet ya, yang berupa kartu-kartu yang bisa untuk bayar tol, bisa untuk belanja dan seterusnya. Nah, tetapi pengertian uang itu ada batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Nah, dan dalam buku teks juga disebut beberapa komponen, kemudian perisilahan ketika melakukan analisis. Nah, umumnya analisis ekonomi itu tidak fokus kepada, bahkan jarang memfokuskan pada uang dalam pengertian sehari-hari oleh masyarakat, seperti uang kertas, uang logam, dan e-wallet. Tidak hanya itu, tetapi perhatiannya adalah kepada uang dalam arti luas. Nah, uang dalam arti luas itu biasanya disebut dalam istilah sebagai M2, uang beredar luas. Itu artinya uang beredar dalam artian luas sebetulnya. Nah, itu terdiri memang dari tiga. Ada uang beredar sempit, nah suka disebut uang beredar dalam arti sempit, disingkat uang beredar sempit atau M1, kemudian uang kuasi atau quasi money, lalu surat berharga selain saham. Jadi surat berharga dimaksud surat berharga yang sangat liquid ya, bukan saham. Nah, tiga komponen itu, nah yang paling umum itu adalah yang dikenal publik uang beredar dalam arti sempit. Itu antara lain uang kartal, ya uang kartal tahu ya, uang kertas dan logam yang berada di luar Bank Umum dan BPR. Jadi kalau ada dalam kasnya Bank Umum dan BPR itu tidak dianggap uang beredar. Nanti ada cara menghitungnya dari laporan keuangan perbankan, dari ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dengan sendirinya yang bulanan bisa direkap oleh Bank Indonesia. Dia bisa memperhitungkan uang kartal yang ada di luar, di masyarakat lah begitu ya. Kemudian dimasukkan juga dalam pengertian uang beredar sempit itu giro, buat pebisnis ya, itu udah tahu ya, giro itu ya bisa berupa kertas yang kemudian bisa untuk belanja, untuk pembayaran. Nah, dalam pengertian giro juga yang disebut uang elektronik itu, kalau secara definisi dia termasuk giro ya. Jadi uang elektronik berarti yang kayak e-tol atau yang bisa dipakai untuk belanja di gerai Indomaret atau Alfamaret, apapun ya. Banyak sekali sekarang produknya. Lalu termasuk juga dalam arti sempit. Sempit ini pengertiannya ya benar-benar bersifat seperti uang biasa lah, seketika bisa dipakai untuk alat pembayaran gitu ya, dan penggunaannya mencakup wilayah, keperluan, transaksi yang bisa dikatakan sudah umum, sehingga uang kartal otomatis ya uang kertas dan logam yang tidak sedang berada di bank. Lalu tadi uang elektronik, nah ditambah juga tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu ya. Ini sebetulnya lebih dicerminkan oleh saldo ATM lah mayoritasnya. Jadi kan sudah ada jadi kartu debit kan sekarang. Jadi ini tiga komponen ini disebut dengan uang beredar dalam artian sempit atau M1. Nah, ada lagi jenis uang lain yang disebut dengan
uang quasi money, ya dia berupa deposito. Kan deposito tidak seperti tadi M1 tadi, dia tidak bisa langsung seketika menjadi alat pembayaran kan. Deposito 3 bulan kah, itu tidak mudah, baik dalam rupiah ataupun valuta asing kan tidak dengan mudah bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Tetapi karena tingkat kelikuitannya juga cukup tinggi, orang bisa mencairkan meski ada penalti atau ada apa denda yang membuat dia tidak memperoleh keuntungan tertentu, tetapi prinsipnya deposito itu mudah dicairkan lalu dijadikan alat untuk transaksi hasil dari pencairannya itu. Maka dia disebut dengan quasi money, uang quasi. Begitu juga jenis tabungan tertentu yang beda dengan tabungan yang lebih liquid tadi. Jadi, maka jenis tabungan tertentu disebut atau simpanan tertentu dianggap uang quasi. Lalu giro palas juga per definisi, beda dengan giro rupiah, itu dianggap uang quasi. Nah, uang beredar dalam arti sempit, ditambah uang quasi, ditambah satu komponen lagi, yang disebut dengan surat berharga selain saham. Surat berharga selain saham itu ya serupa uang, tapi tidak seliquid uang elektronik. Nah, ketiga-tiganya itu disebut uang beredar dalam arti luas atau M2. Nah, pada akhir September 2021 itu jumlah uang beredar di Indonesia itu 7.287,3 triliun. Dikasih tanda bintang itu sementara ya, sehingga ada statistik yang di Excel itu sudah 7.300. Jadi kita sederhanakan aja 7.300 ya. Bisa kebayang ya, ada uang beredar dalam pengertian uang beredar luas sebanyak 7.300 triliun di wilayah Indonesia pada akhir September. Nah, itu terdiri dari uang beredar sempit sebanyak 3.952,9 triliun. Nah, yang Septembernya ya, itu kan Agustus, lalu ada Septembernya. Kemudian uang kuasi di bawahnya 3.313 triliun. Nah, yang uang beredar sempit tadi ada yang uang kartal, ada giro rupiah, termasuk dalam definisi giro rupiah ini sekarang uang elektronik, tapi dalam sebagian besar ya berupa giro biasa ya, giro yang dikenal ditulis gitu untuk alat pembayaran pada tanggal sekian bisa diterima, atau malah kalau dalam bentuk cek ya langsung. Jadi giro rupiah ini pengertiannya termasuk cek. Jadi uang beredar sempit terdiri dari uang kartal, giro rupiah, dan tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu. Sederhananya adalah kartu debit ya, ATM. Itu masuk uang beredar dalam arti sempit. Dan dijumlahkan menjadi uang M1 itu 3.952. Saya ulangi ya, uang beredar luas terdiri dari uang beredar sempit, lalu ditambah uang kuasi, ditambah surat berharga selain saham. Nah, uang kuasi sendiri terdiri dari simpanan berjangka, deposito, lalu tabungan lain, bukan tabungan yang di atas tadi, bukan tabungan yang kartu debit yang bisa langsung dipakai untuk alat pembayaran. Lalu giro palas juga didefinisikan itu. Surat berharga selain saham tentunya juga tidak besar, 21 triliun. Nah, mudah-mudahan kebayang ya, itu ada angka bulan Agustus dan September. Lalu Agustus dan September persentase itu pertumbuhan dibandingkan setahun sebelumnya. Nah, lebih begitu ya. Itu kita dapat gambaran dulu uang beredar di Indonesia itu seperti itu. Nah, mari kita lihat jumlah uang beredar itu keseluruhannya tadi ya, 7.287, 7.300 lah. Itu dibandingkan tahun-tahun sebelum bagaimana? Nah, ini ada data dari 2010 sampai dengan September 2021. Jadi yang batang kanan dengan skala kiri itu menunjukkan jumlah triliun. Tadi kan 7.300-an kan, September 2021 yang paling kanan itu. Nah, itu dibandingkan dengan September 2020, jadi bukan dibandingkan dengan akhir 20 ya, tapi dibandingkan setahun sebelumnya itu bertambah 8,18%. Jadi batang biru dengan skala kanan kiri itu menunjukkan nilai uang beredar yang tadi rinciannya ada di slide sebelumnya. Nah, di sini totalnya. Nah, yang tanda tahun 2020 berarti akhir Desember 2020 dan seterusnya 2019 akhir Desember 2019.
Nah, apa yang kita lihat? Nah, kita lihat batang itu tidak pernah turunnya dari tahun ke tahun, selalu meningkat. Nah, laju peningkatannya digambarkan oleh garis orange, persentasi kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya terjadi pelambatan di beberapa tahun terakhir. Nah, ini kita pembelajar ekonomi harus paham ya, pelambatan itu dia meningkat, tapi laju peningkatannya melambat. Jadi jumlah uang beredar dalam arti luas, M2, itu selalu bertambah. Hanya saja di tahun 2017, 18, 19, sebelum pandemi, sebenarnya melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung di atas, cenderung masuk dalam 2 digit. Kalau kita lihat 2011 sampai dengan 2016 itu laju pertumbuhan tahunannya cenderung 2 digit kecuali tahun 2015. Nah, melambat. Nah, ini ya banyak analisis ya. Melambat itu karena soal pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, itu analisis namanya. Yang jelas jumlah uang beredar itu melambat, bertambah tapi penambahan tahunannya melambat. Nah, ketika pandemi tahun 2020 melesat. Jadi ketika tahun 2019 pertumbuhannya hanya 6,54, justru tahun 2020 itu meningkatnya 12,54%. Nah, sedangkan yang garis abu-abu itu menunjukkan persentase atas PDB, produk domestik bruto ya. Jadi ini menarik. Pada tahun 2020 itu PDB-nya kan turun, pertumbuhan ekonomi negatif, dan nilai nominal PDB pun itu sedikit turun. Nah, sehingga persentasenya melesat. Nah, di sini kita bisa mulai punya gambaran kan bahwa pertumbuhan PDB tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan jumlah uang beredar. Tetapi pandemi itu menambah jumlah uang beredar M2. Kalau kemudian di masyarakat kok terasa uang kurang, itu soal lain lagi. Tadi ingat, M2 itu kan macam-macam, bukan uang yang dipegang masyarakat saja. Ada yang berupa deposito, itu kan udah quasi money termasuk M2. Nah, sehingga kita bisa buat grafik khusus M1 sebenarnya untuk melihat kecenderungannya seperti apa. Nah, mari kita lihat di angka bulanannya. Bulanan ketika masa pandemi. Kita kasih data aja mulai Januari 2020 ya. Nanti pandeminya kan bisa dianggap mulai bulan April. Nah, itu kita lihat yang biru itu khusus M1, yang orange khusus uang quasi money. Sebenarnya ada satu komponen lagi ya, tadi surat berharga selain saham, tapi karena kecil tidak saya buat grafiknya karena nggak kelihatan juga. Lalu yang abu-abu itu adalah totalnya. Total M1 ditambah uang quasi, ditambah surat berharga selain saham. Cuma karena surat berharga selain sahamnya bernilai kecil, saya tidak taruh di gambar. Nah, kita sepintas jadi bisa melihat ini termasuk tingkat penambahannya selama era pandemi itu cukup signifikan ya. Biasanya yang abu-abu itu di tahun-tahun sebelum pandemi naiknya landai. Maksudnya kadang malah bisa turun, kalau dari bulan ke bulan itu tidak selalu naik. Bisa stuck, bisa sedikit turun, lalu naik lagi. Kalau ini ada tren abu-abu itu naik. Memang jumlah uang beredar itu M2 naik. Nah, tapi kalau kita lihat rinciannya, ternyata benar. Yang cenderung naik belakangan itu memang yang orange setelah mulai April ya. April, Mei itu jangan dilihat, Januari sampai Maret kan belum pandemi. Nah, itu yang biru, yang uang sempit, itu tetap berfluktuasi. Di awal tahun 2021 juga sempat turun, terus lebih stuck, lebih banyak penambahan di uang kuasinya. Menyegarkan kembali di slide sebelumnya, uang kuasi itu salah satunya adalah deposito ya. Sementara uang sempit tadi uang kartal dan giro. Jadi ini sedikit gambaran di era pandemi itu uang beredar secara keseluruhan itu meningkat, kemudian peningkatan lebih didorong oleh peningkatan quasi money, uang quasi. Nah, apa yang mempengaruhi penambahan uang beredar tersebut? Nah, Bank Indonesia memberikan data rutin tiap bulan sama dengan yang tadi itu secara analisis Bank Indonesia menyebutnya dua penyebab. Jadi aktiva luar negeri bersih dan aktiva dalam negeri bersih. Ini memang sedikit teknis ya istilahnya.
Karena tadi sudah saya ingatkan bahwa pada prinsipnya uang beredar itu adalah utang sistem moneter kepada perekonomian, gitu. Sistem moneter kepada perekonomian. Jadi istilah aktiva dan pasiva itu dilihat dari sistem moneter. Nanti kita akan lihatkan racanya kiri dan kanan. Nah, aktiva luar negeri bersih itu ya terkait dengan tagihan kepada non penduduk, kepada asing, dan kewajiban kepada penduduk, kepada asing. Intinya aktiva luar negeri bersih itu menyebabkan pertambahan uang beredar sebesar 1.851 triliun. Tapi yang terbesar tetap kita sebagai negara yang meskipun open ekonomi, tetapi dinamika ekonomi kita masih terkait dengan dinamika ekonomi masih bertumbuh kepada transaksi dalam negeri, sehingga yang paling memberi kontribusi besar adalah aktiva dalam negeri bersih. Nah, aktiva dalam negeri bersih itu dibagi menjadi sesuai komponen-komponennya. Jadi saya ulangi, ini adalah membacanya sebagai sebuah neraca sistem moneter kepada pelaku ekonomi, sehingga ada istilah tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Itu artinya kejadian-kejadian transaksional sistem moneter dengan pemerintah pusat, dampaknya terhadap uang beredar menambah berapa atau seberapa. Nah, kalau menambah berapanya ya dikaitkan dari waktu ke waktu ya. Ini posisinya. Nah, tagihan kepada sektor lainnya itu terutama swasta. Nah, mungkin bisa dapat imajinasi ya bahwa ketika terkait dengan tagihan kepada sektor lainnya itu ya ketika kredit diberikan itu kan tercipta uang gitu loh. Nah, swasta itu yang paling besar memang. Tagihan kepada sektor lain, kepada swasta, kepada selain pemerintah pusat. Nah, yang paling besar komponennya adalah kredit. Ini sebagai cara mencatat. Ini dianggap yang berdampak besar kepada jumlah uang beredar. Jadi kita bisa membayangkan ya, tadi uang beredar kan cenderung bertambah pada saat pandemi. Padahal kita sudah belajar di sesi sebelumnya, kredit tertahan bahkan sempat kontraksi. Kok tetap saja uang beredar bertambah? Berarti kan penyebab utama tambahan uang beredar di era pandemi bukan kredit, melainkan adalah transaksi kepada pemerintah pusat. Kalau cuma angka Agustus September nggak kelihatan ya, tapi nanti kita akan lihat. Nah, maksudnya cara membaca komponen-komponen ini seperti itu. Mari kita lihat slide setelahnya ya untuk mencoba melihatnya dalam bentuk kurun waktu. Nah, yang kiri tadi kan penyebab faktor yang menyebabkan jumlah uang beredar. Kalau tadi M1, M2 dan rinciannya itu komponen uang beredar itu komponennya apa saja. Kalau ini tekanannya adalah pada faktor apa yang menyebabkan uang beredar sejumlah itu. Sejumlah itu ya. Nah, itu caranya membagi tadi kan adalah aktiva luar negeri bersih dan aktiva dalam negeri bersih. Aktiva luar negeri bersih ya terkait dengan tagihan maupun kewajiban. Tagihan berarti kan masuk, kewajiban berarti membayar dalam konteks kepada pelaku asing. Sedangkan aktiva dalam negeri bersih ya transaksi ke dalam negeri itu sendiri. Itu terlihat bahwa aktiva dalam negeri bersih itu memang meningkat tetap seperti biasanya, hanya memang nggak ada hanya ya, maaf saya salah kesimpulan, itu malah di tahun 2020 cenderung naik lebih pesat dibandingkan biasanya. Sementara yang faktor luar negeri pun tetap seperti biasanya. Jadi nggak banyak pengaruh oleh pandemi. Nah, hanya ketika si aktiva dalam negeri bersih ini dirinci, yang grafik sebelah kanan itu kelihatan bahwa yang biru meskipun lebih kecil pengaruhnya, faktor penyebab kepada jumlah uang beredar, ternyata dampaknya lebih besar di era pandemi. Yang biru ya, yang biru Anda lihat 2020 dari 2019. Sebelumnya faktor tagihan bersih kepada pemerintah pusat ini bagian dari, kalau yang kiri aktiva dalam negeri bersih itu terdiri dari dua ya. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan tagihan kepada sektor lainnya. Sektor lainnya itu swasta, tadi contohnya kredit. Nah, kalau kita lihat rinciannya, yang biru ini memang melesat lebih banyak dibandingkan
era non pandemi 2019 489, 2020 818 triliun, masih tumbuh juga di September 917. Sementara yang orange, yang tagihan kepada sektor lainnya 2020 justru lebih kecil sedikit dibandingkan 2019. Nah, sederhananya ini memberi indikasi bahwa penyebab utama tambahan uang beredar itu faktornya yang paling penting salah di era pandemi itu memang adalah transaksi pemerintah, jadi kegiatan keuangan pemerintah pusat ya, itu memberi dampak tambahan. Nah, lalu supaya kita dapat ini lagi, ini memang agak sedikit kalau belum terbiasa lihat angkanya nanti biasanya masih samar ya. Nah, kalau kita mau tahu cara bacanya, kurang lebih di slide berikut ini untuk membaca yang data-data di atas tadi, kita harus membayangkan ini ada dua neraca ya. Satu neraca otoritas moneter, berarti itu neraca Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sebagai entitas akuntansi, entitas berarti dia kan memiliki neraca akuntansi. Lalu kalau yang di bawahnya neraca sistem moneter. Jadi sistem moneter itu berarti ya sistem, bukan si Bank Indonesianya, tapi sebagai sebuah sistem neraca sebagai suatu negara. Nah, kalau kita lihat yang kita bicarakan tadi adalah yang bawah sebenarnya, yang neraca sistem moneter. Jadi kita bisa melihat dari sisi aktivanya, itu ada pengertian aktiva luar bersih negeri tadi kan. Lalu ada tagihan bersih kepada pemerintah pusat, lalu tagihan pada lembaga dan perusahaan pemerintah, tagihan pada perusahaan dan perorangan itu swasta ya, lalu lainnya. Nah, di sisi pasifanya kewajiban ya. Jadi neraca sistem moneter dari sisi aktiva ya 1 2 3 4 5. Dari sisi ini penggambaran neraca saja. Dari sisi pasifa itu ya tadi kan utang kepada perekonomian kan berupa M1 atau uang kuasi, kalau dijumlahkan semuanya adalah M2. Nah, bentuk seperti ini itu diberikan informasinya tiap bulan oleh Bank Indonesia. Saya tadi tidak sempat memotong ya, nanti Anda kalau sempat masuk ke mana? Ke lamannya Bank Indonesia, itu di sana ada informasi rinci tiap bulan. Kondisi-kondisi uangnya. Tadi seperti yang tadi contohnya September Oktober di atas tadi. Itu ya, saya ulangi, yang kita jelaskan di atas tadi, sebetulnya kalau ada pengertian yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi M2 adalah terdiri berapa tadi? Dua dibagi-bagi, kalau di sini digambarkan sebagai 5 poin, prinsipnya sama ya, itu adalah neraca sistem moneter namanya. Tetapi ada yang di atasnya itu yang dari sisi otoritas moneternya, dari sisi Bank Indonesianya, Bank Sentralnya, nanti kita pelajari pada sesi berikut. Lalu apa hubungannya jumlah uang beredar ini dengan hal-hal penting lain dalam perekonomian? Nah, di sini kita hubungan saja dulu. Pertama kita taruh saja grafiknya. Ini saudara-saudara bisa membuat dengan tahun yang panjang. Ini saya tadi hanya memotong salin dari publikasi Bank Indonesia. Itu kalau kita lihat yang produk domestik bruto itu adalah batang gitu ya. Itu triwulanan itu sebenarnya digambarkan pada 1 tahun itu terjadi kontraksi kan di tahun 2021. Lalu kalau yang warna hitam itu menunjukkan M2 dengan skala kiri, tapi ini pertumbuhannya ya, bukan nilainya. Jadi persentasi pertumbuhannya, tapi dihitung tahun-tahun, year on year. Kalau year on year itu kalau misalnya September 2021 perbandingannya dengan September 2020. Lalu yang orange itu kredit, yang DPK kita sudah belajar, dana pihak ketiga atau simpanan masyarakat. Apa yang sepintas terlihat di sini? Bahwa kredit kan sempat kontraksi dan sedikit membaik sekarang, tapi sedikit membaik pun kalau untuk data ini kan hanya sampai bulan apa ini? Mungkin sampai bulan Juni itu kan masih kontraksi itu, masih minus kan. Baru mulai tumbuh di sekitar 1% kalau tidak salah di bulan Agustus September. Nah, kalau kita lihat yang biru muda itu, dana pihak ketiga tetap tumbuh, tetap positif. Kan kita juga sudah belajar kemarin penghimpunan dana di masyarakat tetap jalan waktu pandemi. Lalu kalau dilihat M2 yang hitam, itu jumlah uang beredar sebagaimana tadi di atas, ini dipindah ke sini oleh Bank Indonesia dengan cara dibuat grafik begini, tetap tumbuh.
Nah, apa yang kebaca dari ini? Berarti kan pertumbuhan uang beredar tidak mendorong pertumbuhan ekonomi atau tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Satu, misalnya. Tentu ini hipotesis ini umum sifatnya dan dalam kasus tahun-tahun ini. Yang kedua, ternyata uang beredar itu tidak didukung oleh laju kredit. Ya enggak? Artinya tadi sudah terjelaskan karena penyebab uang beredar yang bertambah M2 itu lebih karena transaksi pemerintah. Ya sederhananya kita sudah bisa membayangkan ya, karena pemerintah banyak menerbitkan SBN, mempengaruhi jumlah uang yang beredar kan ketika pembelinya adalah domestik ya. Kemudian DPK dana pihak ketiga, meskipun pandemi, jumlah tabungan, giro dan deposito itu tetap tumbuh. Nah ini kalau gambar grafik ini terlihat pandemi ya sedikit menimbulkan pola yang berbeda ya. Nah, dalam konteks-konteks yang di masa lalu, apalagi kalau dibuat tahun yang panjang, itu memang ada kecenderungan sejalan antara pertumbuhan PDB, pertumbuhan uang beredar, pertumbuhan DPK, dan pertumbuhan kredit. Meskipun lajunya berbeda-beda, biasanya searah. Dalam tahun-tahun tertentu dengan kondisi tertentu baru ada perbedaan. Nah, pandemi cukup membuat perbedaan laju itu lebih serius. Itu ya. Nah, kita sudah bisa membayangkan pula jumlah uang beredar itu tentu tadi kan faktor yang mempengaruhi dalam konteks angkanya, tapi kan ada di balik itu. Di balik itu apa? Salah satunya kebijakan moneter kan. Kebijakan moneter itu ya bisa mencetak uang, bisa merubah peraturan-peraturan perbankan yang membuat kenapa bisa mempengaruhi jumlah uang beredar peraturan perbankan ya bisa kan. Soal merelaksasi aturan buat kredit kah, kemudian memberi aturan berubahnya aturan ya pasti ada aturannya, mau diperketat atau diperlonggar keharusan bank untuk memiliki simpanan di Bank Indonesia, simpanan wajib ya, atau giro wajib minimum dan seterusnya. Nah, itu artinya ada kebijakan moneter. Begitu juga kebijakan moneter yang secara real bahwa Bank Indonesia melakukan operasi dengan cara mendorong likuiditas atau menyuntikkan likuiditas ke perbankan atau menyerapnya. Nah, itu namanya kebijakan moneter. Bentuknya antara lain operasi moneter, lalu ada operasi pasar terbuka. Nanti kita akan lebih rinci di sesi berikut, tetapi ini biar dapat gambaran dulu. Ini mempengaruhi jumlah uang beredar kan? Apa yang diputuskan oleh Bank Indonesia mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dan secara simultan Bank Indonesia memutuskan kebijakan moneter yang bagaimana, itu juga dikaitkan dengan penilaiannya. Apakah jumlah uang beredar, nah bisa dikasih sebagai proksi ya, dalam kurung penilaian Bank Indonesia, ini perekonomian kebanyakan uang, maksudnya kelebihan likuiditas, atau kekurangan likuiditas. Sehingga kan menentukan dia ingin menyerap atau ingin mengguyur. Nah, kurang lebih begitu. Nah, cara dia menyerap dan mengguyur itu instrumennya banyak. Ini bisa dipelajari sendiri nanti. Kira-kira bagian dari Bank Indonesia ini untuk menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki banyak instrumen yang intinya cuma dua sebetulnya, ingin menambahi atau ingin mengurangi uang beredar. Nah, tentu menambahi dan mengurangi itu ada tujuannya, ada sasarannya, dan atas dasar assessment perlu ditambahi atau perlu dikurangi. Nah, disitulah sebetulnya ruang debat. Nah, sayangnya di Indonesia kan debat kebijakan seperti ini bukan milik publik. Jadi kita bisa harusnya kan memastikan nih Bank Indonesia secara terbuka menjelaskan, jangan pos waktu menjelaskannya ya, sedang berjalan mestinya, atau bahkan yang mau diambil, sehingga orang-orang terutama yang punya pengetahuan itu bisa ikut. Kalau di luar negeri sudah begitu, di negara maju. Di kita kebijakan moneter ini ruang yang lebih tidak banyak diketahui lagi dibandingkan fiskal. Fiskal aja kan soal belanja, pendapatan, utang kan banyak orang yang paham ya, publik ya. Kalau yang moneter ini lebih minim. Nanti kita akan lihat kembali ya indikator-indikator ini. Kalau disederhanakan aja, ini kan gambar agak rumit itu. Nah, untuk membaca bagian dari Bank Indonesia ini, saya pakai bagian dari kawan saya Dr. Peter Abdullah, ahli
moneter, beliau dulu pernah kerja di Bank Indonesia, lalu resign. Itu dia gambar lebih sederhana, jadi yang itu disederhanakan. Dia menjadi di slide berikut itu, dia sebut instrumen moneter Bank Indonesia itu pada dasarnya terdiri dari dua. Jadi sama ini sebenarnya dengan gambar di atas, tapi ini lebih mudah dibaca. Terdiri dari operasi pasar terbuka reguler. Jadi reguler artinya ya memang Bank Indonesia itu selalu melakukan itu. Tinggal dia ibarat keran itu, dia matikan, kencengi, atau bagaimana. Nah, maka operasi pasar terbuka reguler itu ada sifatnya kontraksi. Kontraksi itu artinya mengurangi jumlah uang beredar. Ada yang bersifat ekspansi, menambahi jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar apa? Lihat di atas tadi ya. Nah, untuk mengkontraksi, misalnya ketika Bank Indonesia melakukan penerbitan surat berharga Bank Indonesia, nah surat berharga Bank Indonesia itu kan bisa dibeli perbankan, bisa dibeli oleh lembaga keuangan. Nah, otomatis kan membeli dengan duit, duitnya masuk Bank Indonesia. Ingat loh, kalau duitnya ditahan Bank Indonesia, dia per definisi kan adalah bukan duit yang beredar di perekonomian. Sehingga itu sifatnya ketika Bank Indonesia melakukan penerbitan SBI, dibeli oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, itu berarti kan mengurangi jumlah uang beredar. Pada sisi bank dan lembaga keuangan yang membeli itu ya tetap itu aktiva aset yang ada nilainya. Begitu juga ada istilah deposit facilities. Itu Bank Indonesia secara reguler memang ada instrumennya membolehkan memberikan fasilitas perbankan itu bisa menaruh duit. Kan wajar, bank itu kan kadang merasa kebanyakan likuiditas sehingga dia naruh di Bank Indonesia kan ada bunganya dibandingkan ditaruh di berangkasnya sendiri kan, kira-kira begitulah sederhananya. Nah, lalu ada juga alatnya dia yang lain disebut reverse repo sun. Sun ini sama dengan Anda bisa baca SBN. Nah, ini agak harus dibedakan ya. Ada yang disebut repo sun, ada yang reverse. Reverse berarti kebalikannya. Ini maksudnya si Bank Indonesia menarik sunnya dari menjual, kalau terbalik saya itu kepada non dia, terutama kepada bank. Berarti kan dia narik duit kan. Nah, sebaliknya kalau dia ekspansi, dia justru melepas gitu, membuat duit beredar karena dia membeli kepemilikan perbankan terhadap SBN atau SUN, atau kepemilikan perbankan terhadap SBI dibeli, berarti kan duit dipegang nih dan oleh bank atau lembaga keuangan, jadi menambah uang beredar, ekspansi. Kebalikan dengan di atas, ketika dia menerbitkan, dia menarik duit, gitu. Si uang beredar tadi itu yang reguler. Yang tidak reguler itu kalau kata Peter ada beberapa instrumen yang reguler itu artinya ya memang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ya kerjaannya Bank Indonesia itu memang mengutak-atik instrumen itu. Tinggal ibarat keran air tadi dikecilin, dibesarin, besar banget atau kecil banget gitu. Keran air uang itu ada sudah. Nah, kalau yang non reguler ini ya sewaktu-waktu, operasi pasar sewaktu-waktu. Nah, itu ada istilah-istilah teknis lah. Banyak itu. Beberapa saya sendiri sebagiannya belum terlalu paham. Tapi bisa ya kebayang bahwa Bank Indonesia sangat mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, sebetulnya ya termasuk mencetak duit jatuhnya kan. Nah, kalau mau tahu uraian ini masih juga membingungkan buat kawan-kawan yang baru, itu slide-slide berikut untuk dipelajari sendiri, yaitu saya potongkan dari publikasi Bank Indonesia yang tentang, jadi tadi kan yang di atas tadi saya mengambil dari publikasi Bank Indonesia tiap bulan tentang jumlah uang beredar. Jadi tiap bulan dia umumkan, biasanya data sebulan yang lalu ada metadata. Sebetulnya Bank Indonesia ini cukup tertib ya, berbagai publikasinya itu ada metadata, tapi orang kadang nggak masuk ke metadatanya. BPS juga dalam banyak indikatornya punya metadata. Metadata itu antara lain pengertian utama, komponen-komponen itu penjelasannya apa, lalu datanya nyarinya bagaimana, itu disebut metadata ya, metadata statistik. Saya bacakan aja sebagian, nanti silakan dipelajari. Itu ada pengertian uang beredar, lalu dari uang beredar itu komponennya apa, diulangi lagi nih di sini.
Lalu kalau di kanan faktor yang mempengaruhi itu apa? Lalu yang disebut aktiva dalam negeri bersih. Nah, ini kan dijelasin. Tadi kan saya hanya ngomong tentang angkanya saja. Nah, begitu juga dengan slide berikut ini dibaca ya. Itu juga definisi yang disebut dengan apa? Dijelasin lebih jauh. Uang kartal itu, uang giral, tagihan bersih kepada pemerintah itu apa? Aktiva negeri bersih itu apa? Nah, lalu ada juga penjelasan tentang metode pengumpulan datanya. Jadi ini bacanya kiri terus kanan. Kalau Anda masuk ke webnya bisa Anda download sendiri ya. Nah, begitu juga dengan pengertian-pengertian masing-masing. Lalu Bank Indonesia memakai angka itu dapatnya dari mana? Ada dari di slide berikut ya. Ada dari neraca Bank Umum, BPR, ada laporan bulanan Bank Umum dan seterusnya. Untuk menyederhanakan, saya bisa mengatakan data-data semacam ini oleh Bank Indonesia itu memiliki aturan-aturan yang relatif baku, rigid ya. Jadi istilahnya datanya itu jelas, tetapi membacanya yang bisa berbeda-beda. Jadi kita sebagai pembelajar ekonomi, data itu tadi saya mencontohkan aja, belum tentu kesimpulan saya tentang tadi misalnya ini begini tadi omongan saya itu sependapat. Mungkin pembelajar ekonomi yang lain, apalagi ahli ekonomi, itu bisa berbeda-beda. Apakah jumlah uang yang beredar sekarang ini kebanyakan atau kekurang gitu loh. Apakah Bank Indonesia ini kuantitatif easing itu artinya selama era pandemi setahun misalnya, itu Bank Indonesia cenderung mengguyur tadi, ekspansif. Apa benar begitu? Nah, secara umum kelihatannya iya dalam arti jumlah uang beredar bertambah, tetapi menurut pendapat yang lebih kritis, yang berbeda, enggak. Betul jumlah uang beredarnya itu bertambah, tapi sebenarnya Bank Indonesia mencoba mengurangi. Jadi andai Bank Indonesia lebih buka keratnya, lebih ekspansif, lebih banyak dari itu. Misal ada yang berpendapat begitu. Nah, salah satunya Peter Abdullah, kawan saya itu. Saya juga terkejut dengan penjelasannya. Benar juga ya, tapi itu kajian yang intermediate ya. Kemudian juga, apakah uang beredar di Indonesia ini dibandingkan dengan negara lain itu lebih banyak atau kebanyakan atau kesedikitan? Nah, salah satu ukurannya kan adalah jumlah uang beredar dibandingkan PDB. Ya kecil, Indonesia itu termasuk negara dengan jumlah uang beredar rasionya terhadap PDB kecil. Kita baru sampai 44-45. Banyak negara lebih dari 100. Tetapi soalnya jadi beda. Kalau kemudian kan ada siapa? Ada tokoh yang kontroversial itu bilang cetak uang banyak-banyak apa segala macam itu. Antara lain bisa ditopang dengan analisis ini karena memang jumlah uang beredar kita misalnya masih terlalu kecil. Nah, tetapi soalnya jadi beda. Ketika ini adalah anggap aja kekurangan darah, itu menambahnya seketika, jadi dari 38% per PDB lalu jadi 45, mau ditingkatkan jadi 50% dalam tempo setahun, 2 tahun. Apa akibatnya? Sementara orang yang sudah 100% lebih rasionya itu, negara lain, itu gradual lama. Jadi kita mungkin kelamaan kekurangan darah. Nah, ketika kita tiba-tiba ingin transfusi darah secepat-cepatnya, kita belum bisa bayangkan komplikasi bagi perekonomian. Bukan soal inflasi saja, kan yang diributkan kalau nyetak uang lebih banyak, itu akan inflasi. Bukan itu saja, karena kompleksitasnya besar. Karena ibaratnya balancing perekonomian, peredaran darahnya berupa uang ini, terbiasanya sebegitu. Tiba-tiba dikencengi, apa akibatnya? Perlu dikaji. Nah, ketika Bank Indonesia sendiri mengakui mereka melakukan quantitative easing, jadi cukup membingungkan ya. Karena kalau dilihat neracanya, saya tidak kasih, itu sebetulnya ada upaya mengkontraksi dari Bank Indonesia, kecuali kaitannya dengan dia melakukan burden sharing, membeli surat berharga negara pemerintah, akibatnya kan dia ekspansi itu. Tapi ekspansinya tersebut itu berakibat kepada aktiva bersih pemerintah tadi. Di sisi lain, kredit itu tidak melesat. Bahkan kebijakan membeli SBN lalu kemudian membuat SBN itu menjadi tetap menarik akibat Bank Indonesia tetap bisa membackupi, membuat bank dan lembaga keuangan lainnya juga menyukai bahkan cenderung memilih instrumen memegang SBN yang akibatnya ekspansi
uang beredar melalui kredit melemah. Nah, ini kompleksitasnya banyak ya. Saya tidak ingin memastikan yang benar mana yang salah mana. Ini adalah pengantar untuk memberikan instrumen angkanya ini. Tapi nanti ketika di breakdown, dihubungkan satu variabel dengan variabel lain, dia lebih menjadi kompleksitas. Sekaligus juga terlalu banyak yang bertanya ke saya, apa pendapat Pak Awalil terhadap pernyataan Martigu. Nah, buat saya ya mudah-mudahan ini sudah menjawab. Saya ini termasuk ekonom, pembelajar ekonomi yang ya tanda petik itu konservatif ya. Saya tidak menolak ide-ide yang radikal, tetapi juga harus cenderung juga berhati-hati untuk melihat kaitan satu faktor dengan faktor. Dan jangan lupa Bank Indonesia ini berarti sebetulnya memiliki paradigma cara berpikir terhadap moneter, terhadap jumlah uang beredar, kaitannya dengan fiskal pemerintah dan seterusnya. Bahwa merubahnya itu satu sisi saja tanpa merubah keseluruhannya. Nah, bagaimana kalau seperti tubuh lah, orang sakit itu bukan berarti harus olahraga kan? Olahraga itu adalah menjaga kesehatan, tapi ketika Anda sedang sakit, terus Anda mau lari 5 km kan jadi masalah. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, mudah-mudahan di sesi berikut kita juga akan kembali bisa melihat tentang bagaimana kebijakan moneter dan Bank Indonesia ini. Demikian dulu untuk sesi jumlah uang beredar sebagai pengantar, sekali lagi hanya sebagai pengantar mengenali instrumen yang disebut dengan jumlah uang beredar dan sedikit terkait dengan kebijakan moneternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.